COVID-19. Oke guys, salam sejahtera dan salam kasih dari saya. Semoga di kondisi saat ini kita masih dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke guys, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung lanjut ke dalam pembahasan. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang deadlock dalam sistem informasi. Oke, yang pertama adalah pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih melepaskan sumber daya atau resources yang sedang dipakai. Untuk lebih paham tentang pengertian deadlock dan cara mengatasinya, kita dapat membandingkan dengan situasi berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita membutuhkan pekerjaan. Untuk memperoleh pekerjaan, kita harus punya pengalaman. Untuk punya pengalaman, tentunya kita harus bekerja. Oke, deadlock terjadi karena sebuah proses membutuhkan resources tertentu. Tetapi, resources yang sedang digunakan oleh proses lain, padahal proses tersebut tidak dapat melepaskan resources selama proses dilakukannya belum selesai. Oke, cara mencegah deadlock. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock, yaitu ignore deadlock, membiarkan deadlock terjadi, dan ketika deadlock benar-benar terjadi, sistem operasi akan mengabaikannya, atau kebanyakan OS melakukan hal tersebut. Yang kedua, memastikan deadlock tidak terjadi dengan cara mencegah salah satu kondisi terjadinya deadlock agar tidak pernah terjadi. Yang ketiga, membiarkan deadlock terjadi. Tetapi, hal ini membutuhkan deteksi terhadap kondisi proses jika terjadi deadlock. Selanjutnya, sistem operasi harus memperbaiki kondisi tersebut dengan cara memperoleh kembali resource yang menyebabkan deadlock. Lebih dalam mengenai deadlock, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, deadlock memang sangat sulit untuk dideteksi. Tidak semudah kita mendeteksi virus, maka dari itu tidak heran apabila sebuah OS sering membiarkan deadlock itu terjadi. Nah, lalu apa contoh deadlock? Ya, screen. Namun, tidak semua blue screen merupakan deadlock, hanya sebagian error. Blue screen merupakan akibat dari deadlock atau ingat, blue screen dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab, bukan satu penyebab saja. Maka dari itu, Windows memang sengaja membiarkan blue screen itu terjadi karena memang sangat sulit untuk mendeteksi blue screen. Lalu, apa penyebabnya? Kalau secara kasus nyata, deadlock ini bisa disebabkan oleh banyak hal dan bukan karena satu hal. Seperti yang sudah saya terangkan di atas, salah satu deadlock adalah blue screen. Bagaimana proses terjadinya deadlock? Ingat, deadlock bisa terjadi karena berbagai macam penyebab. Namun, deadlock terjadi hanya dengan 4 kondisi. Apabila 4 kondisi berikut tidak terjadi, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai deadlock. 4 kondisi yang menunjukkan bahwa deadlock terjadi, yaitu yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion terjadi ketika resource yang digunakan adalah resource yang non-shareable. Yang kedua, hold and wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource, padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses yang lain. 3. No preemption. Resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Yang keempat, circular wait. Beberapa proses membentuk urutan rantai berbentuk sirkular di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. 4 kondisi tersebut tidak bisa kita lihat secara langsung, seperti yang sudah saya katakan di atas, karena memang deadlock itu sulit dideteksi. Istilah yang mungkin Anda kurang atau adalah resource dan proses. Resource adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan proses tertentu. Sumber daya ini bisa berupa printer, CD-ROM, dan lain-lain. Proses adalah suatu yang dilakukan dengan melibatkan resource, sehingga apabila resource tidak tersedia, maka proses itu tidak akan dijalankan. 3 metode yang menangani deadlock. 1. Menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. 3. Mengabaikan
permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Cara menghindari deadlock. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menghindari deadlock, kita harus tahu dulu bagaimana agar sistem tidak berpotensi mengalami deadlock. Nah, jadi ada yang disebut dengan state aman dan tidak aman. Sistem dikatakan dalam state aman jika sistem dapat mengalokasikan sumber daya untuk setiap proses secara berurutan dan menghindari deadlock. Sistem dikatakan dalam state tidak aman jika sistem tidak dapat mengalokasikan sumber daya untuk setiap proses secara berurutan yang dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Tentang Sampai di sini dirimu, pembahasan untuk kali ini. berlinang air mataku. Sekian dan Ku terima rindu kasih. Jangan lupa untuk saat subscribe, like, bersamamu. komen, dan